Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin hadirat rahimakumullah, bahasan kita itu mengenai sholat witir. Alhamdulillah sebentar lagi insyaallah umat Islam khususnya yang puasa dan tarawih nanti di bulan Ramadan akan melaksanakan witir secara berjamaah. Kalau di luar Ramadan mungkin tidak witir, insyaallah kalau di Ramadan kebanyakan di antara kita melaksanakan sholat witir. Untuk kajian kita, karena mungkin untuk saya khususnya menjelang Ramadan dan ketika Ramadan sebagai sementara terakhir dulu. Karena biasanya kalau Ramadan saya tidak melaksanakan kajian dan 2 minggu ke depan itu sudah masuk bulan Ramadan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kita menerjemahkan kata syahrun itu dengan bulan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada matahari, ada bulan. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu sebagai alat hitungan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Untuk mengetahui bulan Ramadan yang berkenaan dengan puasa, Rasulullah SAW bersabda, sumu li ru'yati. Berpuasalah kamu karena melihat bulan. Jadi dasar perhitungan Ramadan itu berdasarkan bulan. Maka kalau terjemahannya bulan itu pantas. Bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Karena memang hitungannya berdasarkan bulan. Maka kita terjemahnya dengan bulan Ramadan. Kalau misalkan ada kalender yang namanya disebut Komariah, Hijriah, itu berdasarkan Komariah, berarti hitungannya berdasarkan bulan. Kemudian ada Syamsiah, itu hitungannya berdasarkan matahari. Seperti matahari April, matahari Mei, matahari Juni, matahari Juli. Ya memang bukan kalau mereka itu harus konsisten, maka hitungannya atau sebutannya jangan bulan gitu kan, tapi matahari, karena memang berdasarkan matahari. Hadirin rahimakumullah, kalau hitungan yang disebut dengan bulan itu yang digunakan oleh kita itu adalah memang hitungan per bulan. Kata Nabi, kalau bulan itu ada hitungannya, isyarah Nabi itu begini, 1, 2, 3.
berarti hitungannya 30. 1, 2, 3, berarti hitungannya 29. Maka bulan isinya di dalam Komariah itu kalau tidak 29, 30. Tidak ada 31, tidak ada 28. Sementara matahari kemungkinannya 28, ada 29, ada 30, kemudian ada 31. Itu kemungkinannya. Baik hadirin rahimakumullah. Tapi kalau hitungan sholat, waktu sholat itu pakai istilah matahari. Seperti subuh, itu berarti sudah mulai awal cerah, itu sudah mulai. Kemudian nanti isyraq, itu matahari 1 tombak. Kemudian duha, itu nama-nama matahari. Kemudian zawal, tergelincir. Zuhur, itu pas panasnya matahari itu. Asar, sebelah mulai dingin. Kemudian maghrib itu tenggelam namanya, tergenam matahari. Dan seterusnya hadirin rahimakumullah, itu berkenaan dengan nama-namanya berkaitan dengan peredaran matahari. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syahrul Ramadan ini menurut fikih ibadah bahwa Ramadan itu adalah satu. Sehingga nantinya disebutkan ayat seributnya, terusan ayatnya itu paman syahida minkumus syahra falyasumhu. Kalau orang itu menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah ia mempuasainya. Falyasumhu, maka hendaklah ia mempuasainya. Menurut kajian fikih ini, menurut Imam Maliki, bahwa puasa itu harus 1 paket, 1 bulan. Ulangi lagi, harus 1 bulan. Sehingga niat puasa itu cukup dengan sekali aja di awal Ramadan. Dengan mereka atau dengan kita katakan saya niat puasa Ramadan tahun ini. Saya niat puasa bulan Ramadan tahun ini. Kenapa? Karena memang Ramadan itu harus 1 bulan. Kalau kurang 1 hari, kurang 2 hari, kurang 3 hari, maka belum dipandang sebagai puasa atau telah puasa Ramadan. Ulangi lagi, rukun Islam itu adalah puasa di bulan Ramadan. Kalau kurang 2-3 hari itu belum disebut puasa Ramadan. Ibarat kalau kita ini punya motor, misalkan mobil 24 bulan. Sudah kita bayar 20 bulan, 4 bulan kira-kira kita tidak bayar. Gimana nasibnya itu motor kita, mobil kita yang jadi cicilan itu, yang dalam perjanjiannya harus 24 bulan itu. Ngerinya nasib motor kita ini, nasib kendaraan kita itu diambil. Dan ngerinya lagi adalah yang 20 bulan yang sudah bayar dianggap tidak ada. Ini bapak-bapak hati-hati, ini ibu-ibu hati-hati. Jangan sampai kita ini sudah puasa Ramadan padahal kurang 2 hari, ya dengan berbagai macam alasan lah, karena pulang kampung lah, karena apalah. Kalau ibu-ibu kan haidnya, ada mennya. Bapak-bapak men apa? Men ceret. Mennya. Nah, maksud saya sebelum nanti kita ini sampai di bulan Ramadan, ini memang bulan untuk Sya'ban ini adalah bulan untuk kita ini evaluasi kita. Ini dulu kita ini batal apa tidak? Kita punya utang apa tidak? Harus dibayar dulu sebelum datang Ramadan. Kalau kita sekarang ini punya utang, kemarin kita batal, terus datang Ramadan belum juga kita bayar, menurut mazhab Imam Syafi'i maka ia harus membayar kifarat dengan cara dia membayarkan fidyah 1 hari 1.
Ini bukan untuk menggugurkan kewajiban Ramadan, bukan. Hanya untuk kifarat saja, karena dia belum bayar Ramadan tahun yang lalu, kemudian datang lagi Ramadan. Ya, ulangi lagi. Jadi menurut Imam Maliki, kalau kita misalkan berniat di malam hari pertama bulan Ramadan, maka malam-malam berikutnya itu tidak niat, tidak masalah. Karena sudah kita niatkan Ramadan itu 1 bulan. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i, puasa Ramadan itu harian hitungannya. Jadi niatnya itu ya harus setiap malam. Malam yubayitin niat itu pala siyamalah, pala saumalah, pala siyamalah. Kalau tidak memalamkan niat, maka tidak dipandang puasa. Jadi kalau untuk Ramadan beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah nih hari ini Bapak niat nih, enggak masalah. Jadi sekarang udah pagi begini enggak masalah niat. Tapi Ramadan ini kalau kita lupa niat, tidak meniatkan di malam harinya, kemudian kita ini sudah siang atau sudah subuh begini, maka tidak lagi dipandang sebagai puasa Ramadan. Tapi dia harus imsak. Itu ngerinya tuh ya. Ulangi lagi, rahimakumullah. Makanya kalau kita bermazhab Imam Syafi'i selalu dan harus kita ingatkan. Kita ingatkan setiap malam itu kita melapalkan niat itu untuk mengingatkan puasa itu harus diucapkan pada malam hari. Diniatkannya harus pada malam hari. Baik hadirin, coba kita lihat ada indikasi lain bahwa Ramadan ini memang harus sempurna, Pak. Allah mengatakan wa man kana maridhan. Kalau kita ini sakit, boleh tidak puasa. Asal memang kata uruf, kata adat itu sakit. Ini dalam ilmu fikih beda-beda. Ada yang agak agak letterlek lah. Kalau sakit ini seperti Ibnu Sirin menyebutkannya, kalau sakit aja ya nggak apa-apa, sakit mata, sakit bukan sakit mata, sakit kan, marid dia termasuknya. Kemudian sakit gigi juga sakit gigi, bisul, sakit bukan bisul, gitu kan. Pokoknya asal kata huruf kata kita disebut sakit, maka boleh tidak puasa. Tapi kalau menurut mazhab seperti mazhab Imam Syafi'i tidak seperti itu. Ya sakit mata ya bisa puasa lah, kan gitu kan. Kalau sakit gigi bisa juga puasa. Bisul bisa puasa. Budung bisa lah ya, gitu. Pilek, flu, itu bisa lah puasa. Nah, yang berkenaan dengan pencernaan misalkan dia sakit lambung, sakit usus, yang kira-kira ya sakit perut lah. Ini yang disebut dengan sakit yang bisa menjadi uzur tidak berpuasa. Kemudian au ala safarin, atau dia ada di dalam perjalanan. Au ala safarin. Jadi harus dalam keadaan dia berpuasa. Puasa. Kalau nanti dalam perjalanannya itu dia tidak kuat berpuasa atau ada masyakoh berpuasa, maka boleh berpuasa. Boleh berbuka. Jangan begini, misalkan Bang Irwan besok ini atau sekarang ini mau pulang kampung misalkan. Perjalanan jauh tuh. Ya kan? Secara hukum boleh tidak puasa. Tapi jangan tidak sahur kemudian tidak niat puasa. Nggak boleh, itu mah namanya itu mah memang niatnya tidak puasa itu mah. Pokoknya laluin dulu berjalan dulu dalam keadaan kita berpuasa. Nah, kalau kita nanti di dalam perjalanannya itu karena macet, karena panas, boleh. Apalagi kalau kita bawa mobil, boleh kita nanti berbuka. Artinya tidak puasa. Tapi kata Allah apa? Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ia harus mengganti di hari yang lain. Ulangi lagi, dia harus mengganti di hari yang lain.
Berarti betul-betul harus apa namanya, harus cukup hitungan Ramadan. Kalau tahun ini 29 misalkan, maka ya 29 harus sempurna. Kalau misalkan 30 ya 30 harus sempurna. Tolong dihitung betul. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan ujung ayat itu walitukmilul iddah. Walitukmilul iddah. Hendaklah kalian itu menyempurnakan bilangan. Betul-betul bahwa Ramadan ini harus dilaksanakannya 1 bulan penuh. Baik, itu pengantarnya. Kemudian kita coba lihat nanti saya sampaikan beberapa hadis. Yang pertama, An Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilala qala Allahumma ahillahu alaina bil wassalam taufiqi lima hibbu wa tarda Rabbuna wa rabbukallah. Ini saya bukan dalam Sahih Ibnu Hibban, Bapak-bapak. Jadi ada doa ketika masuk bulan Ramadan. Doa, kita doa dulu. Jadi ada doa yang harus kita panjatkan. Ada beberapa redaksi doanya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima nuhibbu wa tarda Rabbuna wa rabbukallah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari Musnad Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkannya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilal qala Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ada beda saja, beda redaksi saja. Kemudian ada lagi dalam riwayat yang lain. Ini dari Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istahala syahrul Ramadan istaqbalal qiblah biwajhi. Kalau datang bulan Ramadan ini sengaja Rasul itu menghadap kiblat. Kemudian dibaca doa ini, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wal afiyati wal mujallalah wal rizqi wal alhasani wa dipa'il asqami wal auni ala salati wassiyami wal qiyami wa tilawatil qur'ani Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu minna. Itu bacaannya, hatta yanqadiya wa qad ghafarta lana wa rahimtana wa afauta anna, kemudian summa yuqbilu 'alan nasi biwajhi. Ini sebaiknya disampaikan atau dibacakan oleh imam atau oleh khatib yang khutbah awal Ramadan. Ulangi lagi, ini diantaranya sunnah ada khutbah di awal Ramadan. Ada pengantar malam pertama di bulan Ramadan. Nanti siapa di sini yang yang jadi imam taraweh atau imam isya, ya sebaiknya nanti berdiri kemudian berdoa. Setelah itu, karena Rasulullah SAW juga begitu, summa yuqbilu 'alan nasi biwajhi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah itu menghadap Rasul kepada orang-orang, kepada makmum. Rasul mengatakan, fayaqulu ayyuhan nas innahu istahala syahrul Ramadan. Wahai orang-orang, telah datang kepada kita bulan Ramadan. Nah, di antara isi khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian futihat abwabus sama, kata Nabi. Telah dibuka pintu-pintu langit, wa abwabul jinan, dan pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar,
ditutup pintu-pintu neraka, wasul silatis syayatin, kemudian dirantai, diikat setan-setan. Tapi menurut riwayat setan-setan, iblis manda. Iblis masih boleh terus gentayangan dia mah. Ini hanya setan-setan aja. Wa kana lillahi azza wa jalla inda kulli fitrin utaqa minan nar. Rasul mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala akan memerdekakan hamba-hamba yang ditakdirkan neraka, kemudian disiksa mungkin di alam kuburnya, dibebaskan ketika saatnya berbuka. Ketika saatnya berbuka. Maka ketika kita berbuka itu para ulama menyunahkan, terutama kita keluarga itu, kita kumpul kita ini dengan keluarga. Kemudian kita berdoa, karena itu merupakan saatnya berdoa. Doa apa saja. Doa apa saja. Tidak usah di doib itu. Allah malakasum tu apakah zahaba zomau atau segala macam lah gitu kan. Ya silakan doa yang tidak ada dari nabinya pun boleh kita baca. Kita panjatkan, boleh kita bacakan ketika berbuka puasa. Kenapa? Karena saat berbuka itu adalah satu saatnya diijabah, yang kedua saatnya Allah menyelamatkan orang-orang dari neraka. Namanya disebut atakah. Wa nada munadin kulla lailah, dan akan menyeru para malaikat setiap malam. Allahumma a'ti kulla mumsikin talapa, Allahumma a'ti kulla munfikin khalapa. Begitu. Doanya itu doa malam Ramadan itu pada apa namanya? Para malaikat berdoanya. Ya Allah, a'ti kulla mumsik, berikan orang-orang yang pelit, yang tidak mau berbagi di dalam Ramadan atau pada bulan Ramadan, talafa, rusak, hancur, bangkrut, rugi segala usaha dan bisnisnya. Wa a'ti kullamun pikin khalafa, dan berilah setiap orang yang berinfak, orang yang memberi dan membelanjakan dalam kebaikan, khalafan, gantinya. Ini kira-kira apa namanya yang disebut dengan doa para malaikat. Di dalam hadis yang lain, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, nazara Allah azza wa jalla ila khalqihi, wa idza nazara Allah azza wa jalla ila 'abdi lam yu'adzibhu abada." Allah subhanahu wa ta'ala akan memandang kepada hamba-hambanya setiap datang bulan Ramadan. Setiap orang yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, dengan satu kali pandangan saja ia tidak akan disiksa selama-lamanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala walillahi azza wa jalla fi kulli lailatin alfu alfi atiqin minan nar. Setiap malam Ramadan ada kesempatan 1.000.000 orang yang Allah merdekakan daripada api neraka. Ini kesempatan ini ya mudah-mudahan kita bisa menggunakannya khususnya untuk memerdekakan diri kita, orang tua kita, nenek kakek kita dan keluarga kita dari neraka. An Salman qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Faqala ayuhan nas. Ini hadis kedua. Lain lagi isinya juga lain lagi. Jadi artinya ini tolong di apa namanya, kalau bisa ya kita apa namanya, itu sudah biasa kalau ulama-ulama, kiai-kiai di kampung-kampung itu udah biasa. Kalau malam pertama itu memang ada, bukan pengajian, ada pengantar lah, diberikan ilmu mengenai masalah-masalah keutamaan Ramadan dan juga kaifiat berpuasa di bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam akhir Sa'ban, Rasul berdiri, kemudian Rasul itu menghadap kepada orang-orang. Rasul mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, qad adzallakum syahrun azim, telah datang kepada kalian bulan yang mulia, bulan yang agung.
Nah ini khawatir kita ini nanti tidak bisa mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Hati-hati, sangat hati-hati, ada kemuliaannya. Kan kita punya disebutnya bulan suci, kita sebutnya bulan suci. Nggak boleh kita kotori. Nah, bagaimana ngotorinnya? Ya tentunya gampang aja. Orang yang tidak puasa itu namanya mengotori kesucian Ramadan. Malah di dalam hadis yang lain bahwa urul Islam, intipati ajaran agama Islam itu 3. 1 syahada, 2 sholat, 3 puasa. Ini yang rukun muslimnya itu harus ada. Sementara yang namanya haji mungkin boleh tidak karena tidak mampu. Zakat boleh karena tidak punya duit yang dizakatinya, tidak punya harta yang dizakatinya. Tapi yang namanya puasa tidak bisa. Kalau sakit diganti dengan hari yang lain. Kalau tidak kuat dia harus dengan fidyah. Kalau misalkan tidak ada ya diganti oleh walinya, oleh anaknya, boleh? Boleh. Karena harusnya puasa itu. Kemudian hadirin rahimakumullah, kalau sudah tidak puasa itu faqad kafar. Dianggapnya kafir. Dianggapnya kafir. Jadi hadirin, kalau kita bilang hormati orang yang tidak puasa, ingat jangan salah. Kalau kita bilang menghormati yang tidak puasa itu adalah orang yang kafir, Pak. Orang yang bukan Islam. Tapi kalau orang Islam tidak puasa nggak bisa dihormati, Pak. Bagaimana kita menghormatinya? Orang yang mengotori kesucian Ramadan yang oleh Allah harus disucikan, harus dimuliakan. Nggak bisa, Pak, nggak bisa, ulangi lagi. Jadi kata-kata menghormati orang yang tidak berpuasa itu ya maksudnya adalah kepada mereka yang memang oleh Allah tidak dipanggil untuk harus berpuasa. Kemudian disebut syahrun mubarak. Ini Rasul yang menyebutkan. Namanya bulan yang penuh dengan kemuliaan. Apa kemuliaannya di situ? Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Keuntungan hadirin yang dimaksud di dalam ucapan Allah, ucapan Rasul itu senantiasa memang keuntungannya bukan keuntungan dunia. Yang boleh harus kita ambil, kita kaji, kita gali, kita cari itu keuntungannya memang keuntungan akhirat. Ini memang gak mudah kita ya meyakinkan keagungan akhirat, keagungan pahala ini yang tidak mudah. Kita kalah nanti dengan lapar, kalah nanti dengan capek, kalah nanti dengan berbagai macam. Dengan THR aja kalah. Iya, ini harus betul-betul kita disupport terus. Karena di dalamnya ada 1 hari 1 malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Ini kalau umat Islam ini sekali saja di dalam hidupnya mendapatkan Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan ini luar biasa. Kalau 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Kalau usia umat ini kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun, kalau dapat 1 kali saja kemuliaan Ramadan yang sudah Allah janjikan itu, maka kita akan mendapatkan pahalanya 83 tahun 4 bulan. Tidak sanggup kita, hadirin. Bisanya, hebatnya umat ini adalah bisa mendapatkan pahala ibadah lebih daripada usianya. Itu baru 1 kali. Gimana kalau kita dapat sampai berkali-kali? Maka oleh karena itu apa kira-kira kiatnya yang harus kita cari? Di antaranya ya kalau memang kita mau dapat seluruh malam Ramadan, ya kan? Ya kita melakukan ibadah. Paling minimal kata ulama orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu 1, tidak lepas berjamaah sholat fardu, terutama sholat malam. Karena malamnya Lailatul Qadar. Jangan sampai tidak berjamaah. Kita yang paling banyak tidak berjamaah itu maghrib jadinya. Ya. Kalau isya itu biasanya isya sambil sambil tarawih banyak. Apalagi di hari-hari pertama.
Tapi hari kesananya, apalagi yang 10 terakhir, yang padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu justru menganjurkannya taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kita harus mencarinya justru. Nabi itu malah mengikat kainnya, karena Nabi itu sholatnya memang pakai kain. Kalau tidak pakai kain, pakai jubah. Tidak ada Nabi itu sholat pakai celana gitu. Nggak ada beritanya, nggak ada. Yang ada itu kain, izar itu kain. Ini pakai kain. Misalkan pakai kain, misalkan atau tidak pakai kain, pakai pakai jubah gitu. Hadirin, kemudian aiqazu ahlah, membangunkan istrinya. Dan Rasul tinggalnya di mana? Di masjid itikaf, Dan itikaf itu diteruskan oleh istri-istrinya dan oleh sahabat-sahabatnya. Jangan sampai kita ini tidak pernah itikaf akhir Ramadan. Waduh, bahaya ini kita, gimana kita ini? Ini kita bisa ahli bid'ah semua nanti nih. Kalau kita belum pernah ngalamin itikaf akhir Ramadan, wayahna. Buat programnya itu. Kalaupun tidak semuanya, ya ganjilnya saja. Ya, fil witri min akhir Ramadan, min awakhir Ramadan atau fil akhir Ramadan itu. Minimal berarti malam 21, malam 23, 25, 27, 29, minimal lah. Minimalnya lagi, kalaupun tidak iktikaf, minimal kita laksanakan sholat qiyamul Ramadan. Nah, ini lagi penting lagi, ini masalahnya. Hadirin, ini kalau dalam saya punya risalah sholat tarawih, misalkan yang ditulis oleh Maulana Nanang, yang dulu pernah bukunya itu diberikan kepada murabi kita ini ketika mau berangkat ke Malaysia berobat. Entah bukunya di mana, saya bilang itu hadiah dari beliau itu tentang harusnya sholat tarawih itu 20 rakaat. Ulangi lagi bapak-bapak, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah sholat tarawih. Jadi keterangannya itu sholat tarawih itu memang adalah hak ciptanya, itu adalah hak patennya, itu adalah sahabat Umar bin Khattab. Itu baru ada sebutan tarawih itu. Dengan imamnya Ubay bin Ka'ab, sahabat Ubay bin Ka'ab. Jadi kalau hadis Sayyidah Aisyah apalagi yang kita gunakan itu adalah Rasul tidak pernah sholat lebih daripada 11 rakaat di Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Ulangi lagi, di luar Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Dan jangan ditanya katanya apanya, bagusnya, jangan ditanya panjangnya. Itu hadis yang 11 rakaat. Padahal menurut komentar Imam Bukhari saja itu adalah katanya witir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kalau nggak apa-apa sekarang kita ini yang 11 nggak apa-apa. Tapi menurut ulama Syafi'i tidak boleh niatnya taraweh. Ulangi lagi, tidak boleh niatnya taraweh. Niatnya boleh qiyam Ramadan atau qiyamul lail. Boleh niatnya itu. Kenapa hadirin? Coba bapak-bapak taraweh, kita bilang taraweh. Kalau terawih itu sekarang bapak malam terawih, boleh nggak Pak Khotib nanti malam terawih? Nggak boleh toh. Sebab sholat terawih itu harus Ramadan. Sementara yang 11 rakaat tadi, yang kata Sayyidah Aisyah, itu adalah dilakukan di Ramadan dan di luar Ramadan. Coba tolong pikir. Tolong pikir. Dilaksanakan hadisnya itu di luar Ramadan dan di bulan Ramadan. Itu berarti bukan taraweh, paham? Bukan taraweh. Ulangi lagi, itu bukan taraweh berarti. Kenapa kalau taraweh mah khusus di bulan Ramadan? Buktiin lagi, ulangi lagi. Boleh dan nanti malam kita niat sholat taraweh? Bilangnya nggak boleh. Nah sementara hadis Sayyidah Aisyah itu Nabi sholatnya itu di Ramadan dan di luar Ramadan. Berarti bukan taraweh. Kalau tidak ada dalil tarawihnya, oke. Ada dalilnya. Yaitu dalil yang dilaksanakan oleh Sayyidina Umar. Dengan Ubay bin Ka'ab itu. Yang nikmatul bid'ah hadihi. Jadi tarawih itu adalah bid'ah. Ada nggak keterangannya Nabi tarawih tiap malam Ramadan? Nggak
ada, ulangi lagi, tidak ada. Tapi kalau kita sampai tidak tarawih, kurang ajar juga kita. Iya dong, kalau kita banyak dosa ya. Sahabat-sahabat dosanya nggak kayak kita. Ibadah yang lainnya sahabat banyak sekali. Kalau kita yang ngandel-ngandelin Ramadan atau Amis ya? Isrok. Isrok itu nanti kalau diakhirkan duha Pak, nggak apa-apa Pak. Jangan melotot dulu. Lihat-lihat jam, tapi sebentar dulu kita ngaji ini. Bisa lebih hebat kita ini ngaji. Ulangi lagi hadirin rahimakumullah. Jadi bukan tidak boleh ya, saya bilang bukan tidak boleh sholat 11 rakaatnya. Kita ini coba tolong kalau mau 11 rakaat itu jangan menyebutnya dengan sholat tarawih. Paham kan? Silakan aja, cuman niatnya sholat qiyam Ramadan. Gitu. Sholatal qiyami ilailatir Ramadan rahimakumullah misalkan gitu. Jangan sholatut tarawih rakaataini jami'ah rahimakumullah. Sholatnya tapi 11. Ya salah itu namanya. Ya enggak bisa tuh Pak, enggak bisa. Secara fikih itu enggak bisa, melanggar fikih. Oh itu kan yang nerima ya Allah. Ya iya ya Allah, itu kan kalau urusan itu urusan kita juga tidak tahu Pak. Yang jelas kalau sholatnya itu 11 maka namainlah sholat qiyamul Ramadan atau namanya disebut qiyamul lail, nggak apa-apa. Di sini berapa rakaat? 20. Nah 20 udah tarawih, aman lah. Ya kan? Itu namanya tarawih. Nah kemudian hadirin rahimakumullah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi masiwah. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwah. Siapa yang melakukan kebaikan. Nah kebaikan ini kebaikan apa saja hadirin? Di dalam bulan Ramadan maka Allah akan tulis kebaikan itu sebagai pahala fardu. Jadi kalau sholat sunat maka sholatnya sholat dianggapnya dikasihnya oleh Allah pahala fardu. Kalau misalkan sedekah di bulan Ramadan maka mendapatkannya sedekahnya sedekah fardu. Kalau misalkan kita zikir, zikirnya juga zikir fardu. Padahal zikir keparduan mungkin hadirin. Itu apa zikir fardu itu? Zikir fardu itu diantaranya adalah sholawat di dalam sholat. Itu zikir fardu. Kemudian kita itu misalkan takbir. Dalam takbiratul ihram itu zikir fardu. Nah contoh lagi misalkan. Makanya ada mahsus disebutnya. Zikir mahsus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu takbir. Bagus nggak? Bagus. Zikir bukan? Zikir. Coba nanti Pak Khotib besok takbir. Udah gebukan bisa-bisa. Iya enggak sembarangan, kan enggak sembarangan. Itu walaupun hebat, itu bagus, itu takbir, tapi enggak boleh. Harus dilaksanakan pada jamnya, pada waktunya tertentu. Untuk Idul Fitri, yaitu hanya malam takbir sampai beres melaksanakan sholat, tidak ada lagi takbir lagi. Tapi kalau Idul Adha, itu mulainya itu adalah subuh, nih subuh Arafah. Kemudian terus nanti habis sholat, muqayyad namanya, habis sholat zuhur, sholat asar, sholat apa aja. Kemudian nanti malam takbiran berarti. Kita malam takbirannya. Kemudian nanti pas tanggal 10-nya, Idul Adha-nya, terus tasriknya, 1, 2, 3, 5 hari 5 malam. Kumandangkan terus takbir itu dalam sholat terus, dikencengin juga nggak apa-apa. Abdullah ibnu Umar kenceng takbirnya, nggak masalah. Dirame-rame juga nggak masalah hadirin. Jangan ragu-ragu lah, jangan ragu-ragu kita. Nah, cuek aja yang bidah-bidah itu aja. Lu ada apa namanya? Ada petunjuknya insya Allah. Kita baca. Tapi kalau kita sekarang takbir ada nggak boleh takbir sekarang ini. Nah ini juga penamaan-penamaan kayak seperti itu. Ayo kita sekarang sholat tahajud boleh nggak sekarang? Ya nggak boleh lah, sholatnya sama nggak? Sama, tapi menamainnya nggak boleh.
Padahal kalau Bapak sekarang nih, nanti kita niat nih. Sholat niat duha, niat sholat hajat, niat sholat tobat. Kita boleh nggak satu sholat 2 rakaat itu dengan beberapa niat? Boleh Pak. Boleh, silakan. Itu termasuk dianjurkan. Sholatnya cuma 2 rakaat. Hajat iya, isyraq iya, duha iya, kemudian sholat tobat iya. Silakan, ayo silakan. Tapi jangan dibarengi dengan sholat tahajud. Ya kan? Ngarang namanya itu kan. Itu sesuai dengan fikih itu. Ini kita ngajinya fikih ibadah. Ulangi lagi. Takbiran, zikiran itu ada. Nah, kalau misalkan ini kita ngedoa mau buka, silakan Pak. Kita doa apa saja ya. Cuman kita nanti tidak boleh mengatakan ini doa berbuka. Ya, berdoa ketika berbuka kita boleh. Tapi jangan mengatakan ini doa berbuka, itu yang nggak boleh. Nah ini yang tidak disepakati. Seperti Allahumma laka sumtu, itu boleh aja kita doa. Itu katanya doi, ya. Yang sahih itu adalah yang zahabat zoma'u, wabtalatil uruk, itu yang sahih. Ya kan, misal kita baca boleh. Memang yang diperselisihkan itu adalah menamai dan menyandarkan doa itu dari Nabi dan menyebutkan doa itu adalah doa berbuka. Itu maksudnya. Ini sekarang kita nih sholat, ayo doa. Boleh doa apa aja. Tapi jangan kita mengatakan oh itu doanya adalah doa isyraq misalkan. Gitu ya. Doa Allahumma fajirokna wa portunerna wa alpatna, misal kita minta itu misalkan. Terus kita boleh nggak? Ya boleh aja, kita ngedoa apa itu boleh saja. Min amri dunia wal akhirah boleh. Tapi kita tidak boleh mengatakan ini doa sholat duha. Itu tidak boleh. Karena kalau mengatakan itu harus ada dalilnya. Tapi kalau berdoa setelah sholat duha boleh apa saja. Gitu kira-kira kayak seperti itu. Kemudian hadirin rahimakumullah, siapa yang melaksanakan keparduan bukan sholat, ada faridah melakukan keparduan, maka itu akan dilipat gandakan menjadi 70 kali. Nah di sini tolong Nabi, hati-hati, awas yang berdosa di bulan Ramadan tahan, kata Nabi. Ini maksudnya kan ngeri Pak. Gimana misalkan kita ini Pak, misal ini anak muda pacaran, pas pacarannya itu malam Lailatul Qadar, dicatat itu dosa pacarannya 83 tahun 4 bulan. Ya kayak apa nanti coba? Nauzubillah, jangan hati-hati. Jangan maksiat, ini perlu kita ketahui itu. La haula wala quwata illa billah. Nah di bulan Ramadan jangan. Makanya udah jangan maksiat. Nah sebenarnya umat Islam ini kalau misalkan menganjurkan, minta ditutup tempat-tempat maksiat. Sebenarnya kalau lihat daripada kacamata begini ini, kasihan sebenarnya. Kasihan Pak, kasihan. Karena kalau dia melakukan kemaksiatan, itu nanti Masya Allah. Minimal dia akan dilipat gandakannya 70 kali melakukan kemaksiatan di luar bulan Ramadan. Kan ngeri Pak. Ya kan lagi-lagi ngeri nih. Jangan maksiat tuh. Tutup dulu maksiat Ramadan tuh gitu. Tapi kalau kita langsung nutup waduh, radikal, segala macam gitu ya. Udah macam-macam nantinya Pak. Macam-macam. Sebenarnya kalau kita lihat dalam dakwah kayak seperti ini kasihan. Karena mereka kalau melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan itu akan menyebabkan dia dilipat gandakan dosanya. Ini bulan diagungkan, disucikan oleh Allah. Jangan kita injak-injak, jangan kita kotori. Itu maksudnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Cuman nanti Abi mesen ini Ustadz, kalau nanti ya memang harus ada yang memberikan pengantar ya untuk memotivasi, karena kan banyak pastinya juga. Malam pertamanya itu pasti banyak biasanya. Kalau malam pertama biasanya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.